Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Perkenalkan, nama saya Divka Aurelia Waskita dengan NIM 2009 1030 2135 dari Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan juga mempresentasikan salah satu materi yang sudah dijelaskan oleh dosen Ibu Baik Lili Handayani sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sosiologi Kebencanaan kelas E3. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Kebencanaan kelas E3. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Living Harmony with Disaster atau hidup berdampingan dengan bencana. Alasan mengapa saya memilih materi ini karena menurut saya materinya ini sangat menarik untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Adapun subbab atau pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada materi Living Harmony with Disaster ini, yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah definisi mengenai kebencanaan itu sendiri atau bencana, yang ketiga adalah hubungan antara masyarakat Indonesia dengan bencana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia itu merespon adanya bencana di Indonesia atau keadaan Indonesia yang rawan bencana. Selanjutnya yang keempat adalah pokok bahasan dari materi Living Harmony with Disaster sendiri, baik secara konsep, pengertian, dan lain-lain sebagainya. Dan gunung merupakan satu kesatuan. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan gunung api yang memujur sepanjang kepulauannya. Rangkaian gunung beruntai dalam satu baris mengikuti area pertemuan lempeng laut dan benua. Dan Kepulauan Indonesia tepat berada di bagian bujur barat dari cincin api Pasifik. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia berada di wilayah yang disebut dengan Ring of Fire, karena adanya pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Hal ini kemudian membuat negara Indonesia adalah salah satu wilayah yang rawan bencana seperti gempa dan letusan gunung berapi. Para ahli mencatat 80% kejadian gempa terbesar di muka bumi berada di jalur cincin api Pasifik. 17% beberapa di antaranya terjadi di wilayah Jawa, Sumatera, Himalaya, hingga ke Atlantik. 3 letusan gunung api terbesar di muka bumi berada di Indonesia, yakni Gunung Toba, Gunung Tambora, dan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau yang dahulu terjadi pada 27 Agustus 1883 mampu mengeringkan lautan di sekitarnya dan juga menimbulkan tsunami setinggi 40 meter. Sejarah telah menunjukkan bahwa Indonesia termasuk kawasan rawan bencana di dunia. Lantas, haruskah kita takut dan lari dari kenyataan tersebut? Mari kita simak materi yang selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi pada Living Harmony with Disaster ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai definisi bencana. Di sini saya akan membagi bahasanya. Yang pertama adalah definisi bencana menurut UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua adalah kapan, pada kondisi seperti apa kita bisa mengatakan bahwa fenomena alam itu bencana atau bukan. Yang ketiga adalah tahapan bencana, yakni ada pra-bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Yang keempat ada jenis-jenis ancaman. Di sini ada geologis, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, apa sih sebenarnya definisi bencana itu? Karena sebelumnya saya juga salah mengartikan bencana. Saya kira dulunya semua fenomena alam termasuk ke dalam bencana. Nah, inilah yang kemudian harus diluruskan. Nah, jadi definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa definisi bencana adalah sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam dan juga maupun faktor manusia atau di sini adalah faktor sosial. Sehingga hal tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa pada manusia, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah,
Setelah mengetahui definisi tersebut, sekarang saya akan menggunakan permisalan untuk lebih memahami definisi bencana itu sendiri. Misalnya, ada fenomena alam, yakni tsunami, di suatu tempat yang tidak ada penduduknya, tidak ada masyarakat yang hidup di sana. Nah, apakah hal tersebut masuk ke dalam suatu bencana? Itu bukan ya, tidak. Hal tersebut bukan termasuk ke dalam bencana, karena tidak ada korban jiwa, tidak ada kerugian harta benda, tidak ada kerusakan, tidak ada dampak psikologis, dan fenomena tsunami yang terjadi di tempat itu. Kemudian kapan kita mengatakan sebuah fenomena itu termasuk ke dalam bencana atau bukan? Misal fenomena alam, yakni hujan. Itu bisa menjadi bencana atau tidak? Itu bisa, karena hujan ini merupakan sebuah ancaman. Nah, teman-teman setuju nggak kalau hujan ini disebut sebagai fenomena alam? Nah, hujan ini memang seperti fenomena alam pada umumnya, seperti itu. Tetapi misalnya ketika hujan itu terlalu deras, kemudian mengakibatkan banjir dan juga tanah longsor, seperti pada gambar yang saya tampilkan, kemudian hal tersebut itu menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda, dampak psikologis. Nah, itu baru dikatakan bahwa fenomena hujan ini bisa mengakibatkan terjadinya bencana, seperti itu. Nah, ketika yang disebut sebagai bukan bencana atau hanya fenomena saja, ya yang terjadi hanyalah hujan turun begitu saja, tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat atau manusia, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tahapan dalam bencana. Yang pertama ada prabencana. Prabencana ini adalah saat tidak terjadi bencana atau sebelum terjadi bencana. Yang kedua adalah saat bencana atau ketika terjadinya bencana. Yang ketiga adalah pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Di sini biasanya ditunjukkan dengan rehabilitasi atau rekonstruksi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga macam-macam sumber ancaman dari bencana itu sendiri. Yang pertama adalah geologis. Nah, geologis ini adalah ancaman terhadap kehidupan manusia yang asalnya adalah dari aktivitas bumi atau aktivitas alam itu sendiri. Contohnya seperti gempa, kemudian tsunami, dan juga gunung meletus. Setelah itu, yang kedua ada klimatologis. Nah, ini terjadi karena faktor iklim seperti angin dan hujan. Contoh dari bencana alam yang disebabkan oleh klimatologis ini seperti badai, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran lahan atau hutan. Kemudian yang ketiga adalah karena industri dan juga kegagalan teknologi. Nah, jadi di ancaman ini itu diakibatkan oleh kesalahan desain pengoperasian kelalaian dan juga kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan industri seperti itu. Dan yang keempat ada ancaman sosial. Hal ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun konflik antar komunitas masyarakat. Selanjutnya adalah respon masyarakat Indonesia terhadap kondisi negara Indonesia yang rawan bencana. Di sini adalah urgensi mengenai respon masyarakat Indonesia itu. Nah, masyarakat sebelumnya kita tahu bahwa bencana adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan juga manusia yang memiliki dampak terhadap hilangnya jiwa manusia, kemudian juga kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga kondisi psikologi seseorang yang mengancam dan juga mengganggu kehidupan dan juga penghidupan manusia. Nah, di Indonesia sendiri ini sayangnya ketika kita berbicara tentang ancaman-ancaman bencana di Indonesia, seringkali dianggap tabu. Seperti yang saya tunjukkan pada gambar yang saya tampilkan, ada orang yang menganggap, Mbak jangan diomongin, nanti kejadian beneran, seperti itu. Nah, padahal ketika kita mengetahui ancaman-ancamannya, kita bisa meminimalisir atau meminimalisasi ancaman-ancaman tersebut. Kalau gunung meletus masih bisa diprediksi, kalau untuk gempa sendiri itu adalah salah satu contoh bencana yang tiba-tiba datang, tidak bisa diprediksi seperti itu. Dan untuk banjir juga ada ancamannya. Jadi, hampir semua bencana itu bisa mengancam Indonesia. Nah, maka dari itu, kemudian BNPB ini mengubah paradigma di masyarakat
untuk bukan bagaimana caranya kita melakukan respon terhadap bencana, tapi bagaimana kita meminimalisir agar tidak menimbulkan korban jiwa dari bencana tersebut yang banyak. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menurut saya sudah sangat bagus untuk mengubah paradigma tersebut gitu. Sebenarnya juga rata-rata yang banyak menimbulkan korban jiwa dari terjadinya bencana itu bukan dari bencananya, tetapi lebih ke apa yang di sekitarnya. Seperti fondasi bangunan yang tidak kokoh sehingga saat terjadi gempa langsung ambruk seperti itu. Nah, bencana-bencana di Indonesia pasca reformasi itu sangat mudah untuk dipublish dan juga dicari dan diinformasikan oleh berbagai media. Nah, berbeda dengan zaman-zaman sebelum masa reformasi ini, di mana hal tersebut tidak dipublish dan juga dikontrol oleh pemerintahan pada zamannya, sehingga yang menangani kurang lebih adalah orang-orang TNI. Nah, setelah tsunami Aceh pada tahun 2004 inilah Indonesia sadar kalau kita butuh badan penanggulangan bencana. Kemudian bagaimana sebenarnya konsep dari living harmony with disaster ini? Nah, dari yang sudah saya sebutkan tadi mengenai apa itu bencana, kapan sebuah fenomena itu disebut sebagai bencana, dan sumber-sumber ancaman dari bencana, bisa kita ketahui bahwa kita sebagai manusia dapat mengurangi resiko dari ancaman-ancaman tersebut. Kita bisa meminimalisasi itu semua, apapun itu bencananya. Nah, negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa ini sudah ditakdirkan memiliki kondisi geografis yang seperti itu, sehingga membuat kita merasakan berbagai fenomena-fenomena alam yang terjadi. Nah, kalau seandainya kita bisa hidup harmoni dengan fenomena-fenomena alam tersebut, maka besar kemungkinannya kita bisa aman. Nah, seperti di video simulasi banjir oleh Jepang tadi, itu disebarluaskan kepada masyarakat tentang bagaimana terjadinya banjir itu. Nah, sehingga masyarakat yang tahu informasi tersebut itu akan menambahkan kesadaran dan juga pengetahuan kepada mereka untuk tidak tinggal di sekitar bubung sungai, supaya tidak terimbas ketika suatu saat nanti terjadi banjir. Nah, kemudian coba kita pikir kembali, sebenarnya siapa yang lebih dahulu itu hadir? Apakah manusia terlebih dahulu ataukah alam terlebih dahulu? Nah, yang dari dulu ada sebelum manusia hidup di dunia adalah alam itu sendiri. Dan alam ini mengalami begitu banyak proses perubahan dari gempa, gunung meletus, kemudian perubahan iklim, cuaca, dan lain-lain yang terjadi sebelum manusia itu ada di dunia ini. Proses-proses perubahan yang dialami oleh alam di masa lalu juga membuat lahan-lahan yang dipakai oleh manusia saat ini itu menjadi subur. Contohnya saja ketika ada gunung, nah ketika gunung itu meletus maka kandungan tanah atau daerah di sekitarnya itu subur untuk ditanami berbagai tumbuhan. Nah, kemudian ketika manusia datang, ketika manusia kemudian tidak bersahabat dengan alam, sehingga alam yang sudah sejatinya misalnya gunung itu meletus ya, dia akan meletus. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung ketika gunung meletus, itu mereka tidak mau minggir atau pergi dari daerah sekitar gunung itu. Nah, inilah yang kemudian masyarakat akan terkena imbasnya dan jadi korban dari gunung meletus tersebut. Seandainya kalau masyarakat tadi mau untuk mengungsi atau pergi sebentar di daerah bawah yang jaraknya tidak dekat dengan wilayah rawan seperti posko-posko dan lain-lain yang sudah disediakan, maka saat diberikan peringatan bahwa gunung akan meletus dan setelah gunungnya meletus kemudian dikatakan bahwa sudah aman, masyarakat akan bisa kembali lagi ke tempat tinggalnya seperti itu dan bisa harmoni lagi
dan hidup berdampingan dengan alam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua bencana yang hadir itu tidak memiliki manfaat? Bencana itu hadir tentu memiliki manfaat. Seperti tadi, gunung meletus. Gunung meletus itu dapat menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Sehingga ketika ditanami tumbuhan, maka potensinya sangat bagus sekali untuk tumbuh subur. Nah, sayangnya di sini banyak orang-orang yang tidak paham dan tidak sadar mengenai hal tersebut. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa suatu bencana ini itu yang merugikan mereka. Padahal kalau dilihat lagi, itu memang sudah kodratnya, alam bergerak sesuai alurnya. Tidak kemudian misalnya bencana itu bilang, wah ada manusia di sini, kita pindah saja melakukan bencana di sana. Tidak seperti itu. Nah, di sini masalahnya adalah masyarakat itu tidak mau sadar dan masih ngeyel untuk tetap tinggal di tempat-tempat yang memiliki resiko bencana yang tinggi seperti itu. Nah, pentingnya mempelajari sejarah bencana di wilayah kita. Ini adalah hal yang harus saya sampaikan karena bencana-bencana yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, itu sifatnya berulang dan tergantung kapan waktunya ia akan kembali lagi. Entah itu dalam jarak waktu yang dekat, entah dalam jarak waktu yang lama. Misalnya yang kita tahu Gunung Merapi yang setiap 4-5 tahun sekali akan meletus. Baik yang dikeluarkan itu adalah letusan dahsyat atau letusan kecil. Inilah yang kemudian menjadi urgensi, bahwa terlihat masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu dan tidak mempelajari sejarah bencana yang ada di sekitar kita. Padahal hal tersebut itu sangat penting, karena itu bisa mengantisipasi kita ketika kita tinggal di wilayah tersebut. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang menjadi ancaman yang ada di sekitar kita, itulah yang harus kita pelajari. Ancaman-ancaman yang berada di sekitar kita, di rumah kita, apapun itu ancamannya. Jadi bukan sesuatu yang untuk dihindari, tapi lebih ke kita harus mempelajari supaya kita bisa mengantisipasi ketika terjadi bencana. Nah, ancaman bencana ini sendiri itu kita tidak perlu melihat sekecil apapun ancaman itu, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan diri ketika terjadi ancaman bencana tersebut. Contohnya mungkin hal-hal yang teman-teman anggap kecil kayak konslet listrik, kebakaran rumah seperti itu. Nah, padahal hal ini harus diwaspadai gitu. Jadi supaya kita bisa mengantisipasi ketika ancaman atau bencana tersebut itu terjadi. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan pada Living Harmony with Disaster ini adalah pentingnya bagaimana menginformasikan kepada masyarakat seputar kebencanaan. Yang pertama ada mitigasi bencana, yang kedua ada mengetahui ancaman yang ada di sekitar tempat tinggal seseorang. Jadi ketika kita mengetahui ancaman yang ada di sekitar tempat tinggal kita, maka kita akan mengantisipasi dengan suatu hal-hal yang kita gunakan untuk menyelamatkan diri ketika terjadinya bencana. Yang ketiga adalah mengetahui segala kemungkinan yang bisa terjadi ketika suatu saat terjadi ancaman atau bencana tersebut. Nah, kadang bencana atau ancaman ini tuh tidak terjadi sesuai prediksi kita seperti itu. Kadang-kadang waktunya itu tidak sesuai prediksi maksud saya. Jadi kadang-kadang ada juga tiba-tiba kita kelupaan mematikan kompor, kita kelupaan menggunakan listrik terlalu lama hingga panas dan itu menyebabkan kebakaran. Nah, itu harus kita pikir mulai sekarang supaya kita bisa mengantisipasinya gitu. Yang ketiga adalah simulasi bencana atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Nah, ini biasanya simulasi bencana itu dilakukan oleh atau diadakan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan yang datang ke tempat-tempat di mana rawan bencana. Nah, itu kita mungkin harus menginformasikan juga kepada masyarakat gitu untuk mengikuti simulasi tersebut. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber terpercaya seputar update bencana. Nah, ini kita juga harus informasikan kepada masyarakat, kerabat terdekat, dan juga keluarga, teman-teman, supaya ketika terjadi bencana, itu kita bisa mengupdate informasi tersebut itu lewat sumber-sumber yang terpercaya. Nah, hal ini tuh digunakan untuk menghindari terjadinya hoaks.
Nah, selanjutnya ini adalah hal yang harus diingat untuk teman-teman semua gitu. Indonesia dalam periode berturut-turut terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung Merapi yang meletus, dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat bahwa bencana tersebut datang tiba-tiba dan waktunya itu sulit sekali diprediksi dan bahkan hanya beberapa alat saja yang bisa memprediksi. Itu pun dengan kemampuan yang sangat terbatas. Karena pada kodratnya bencana alam ini adalah kuasa dari Tuhan. Nah, keadaan-keadaan seperti ini jangan kita abaikan ataupun kita pasrah begitu saja, tapi perlu mendapatkan perhatian. Mengingat posisi Indonesia yang berada pada lempengan dan patahan yang sangat rentan terhadap bencana, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan konsep living harmony with disaster masyarakat Indonesia ini perlu untuk menyelaraskan hidup atau mengharmonisasikan hidup mereka dengan bencana ataupun berbagai kemungkinan ancaman yang bisa terjadi di sekitarnya. Tidak peduli itu ancaman yang besar dan juga ancaman yang kecil. Nah, saya akan menjelaskan juga contoh-contoh bentuk living harmony with disaster itu. Yang pertama adalah mengatur tata ruang yang baik. Nah, ini berkaitan dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Ada gambar apartemen yang begitu besarnya, tetapi ketika terkena bencana itu akan roboh. Nah, itu karena pengelolaan atau tata ruangnya itu kurang baik gitu, sehingga dalam konstruksi bangunannya itu kurang aman dan baik untuk perlindungan ketika terjadi bencana. Nah, maka dari itu haruslah mengatur tata ruang yang baik dengan mendirikan konstruksi bangunan yang aman dan baik untuk perlindungan. Kemudian yang kedua adalah memahami karakter dan wilayah tempat tinggal. Nah, ketika teman-teman semua tinggal di suatu daerah, sebaiknya adalah mengetahui sejarah-sejarah bencana yang dulu pernah terjadi. Entah itu bertanya kepada orang sekitar, pada satpam, juru kunci, ataupun mbah atau keluarga yang tinggal di situ juga seperti itu. Jadi kita bisa menanyakan sejarah-sejarah bencana yang pernah terjadi sehingga kita bisa mawas diri untuk mempersiapkan segala kemungkinan kalau terjadi bencana A, kalau terjadi bencana B. Dan juga di samping itu kita juga harus menjaga alam dengan baik karena seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita tinggal di suatu tempat ya maka kita harus menjaga alam itu dengan baik gitu karena salah satu penyebab bencana juga bisa disebabkan oleh manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah menyediakan segala alat kebutuhan yang digunakan ketika darurat bencana. Contoh-contohnya di sini saya itu ada alat pemadam kebakaran, quake alarm atau alarm ketika terjadi gempa. Kemudian kita juga mulai menaruh attention pada hal-hal kecil seperti map plastik untuk menyimpan dokumen-dokumen penting karena kan kalau terjadi bencana itu kadang itu takutnya basah, kena air atau apa, sedangkan dokumen itu penting. Nah, itu kita harus perlu mempersiapkannya mulai dari sekarang. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan simulasi bencana yang diadakan di wilayah sekitar atau diadakan oleh badan lembaga, komunitas, atau organisasi. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Jadi dalam simulasi bencana ini kita bisa belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Seperti mempelajari rute evakuasi yang ada, kemudian juga mempelajari tempat-tempat posko bantuan di sekitar gitu. Jadi ini juga semua untuk kebaikan kita. Selanjutnya ini adalah saya ada contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Nah, ini merupakan salah satu bentuk living harmony with disaster itu. Jadi kita mempersiapkan satu tas itu di mana isinya itu ada air mineral, masker, pakaian ganti, kemudian perlengkapan mandi, P3K dan obat-obatan pribadi, radio atau ponsel, kemudian juga charger atau power bank, kemudian alat bantu penerangan seperti senter, peluit, kemudian uang, kemudian juga surat-surat penting, kalau bisa ya diberi map plastik seperti tadi, kemudian makanan ringan yang tahan lama untuk kita bisa survive gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita siapkan mulai sekarang gitu untuk mengantisipasi terjadinya bencana apapun itu. Nah, jadi itu tadi pemaparan dari saya mengenai
materi Living Harmony with Disaster itu sendiri. Semoga membantu teman-teman dan juga menambah wawasan dan juga menyadarkan teman-teman untuk kita itu bisa hidup berdampingan dengan bencana. Di sini dalam artian itu adalah ya kita mempersiapkan segala hal kemungkinan bencana-bencana di sekitar kita atau ancaman-ancaman di sekitar kita itu supaya ketika kita dihadapkan oleh keadaan tersebut kita juga bisa melakukan dengan baik atau bisa mengantisipasi dengan baik. Jadi kita sudah mempersiapkannya dari awal-awal gitu sehingga yaitu tadi kita bisa hidup berdampingan dengan hidup sehingga kita bisa hidup harmoni berdampingan dengan fenomena alam dan juga bencana itu sendiri. Oke, jadi sekian materi dari saya. Kiranya ada perkataan yang salah maupun tulisan atau typo dari presentasi saya yang salah, mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga pemaparannya tadi itu menjadi suatu pengetahuan baru yang belum pernah teman-teman semua dengarkan. Karena saya sendiri juga sebelumnya belum pernah mendengar ini. Dan kemudian ketika mata kuliah sosiologi kebencanaan ini, itu juga membuka mata saya untuk memberikan perhatian terhadap bencana itu. Seperti itu. Menurut saya tugas UTS ini bukan hanya sekedar tugas saja, tapi juga ini menjadi pengingat saya karena ini nanti akan saya upload di YouTube juga. Jadi ini sebagai pembelajaran saya untuk mengingat terus gitu dan juga supaya saya tidak lupa dengan materinya. Sekian dulu presentasi dari saya dan juga video saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk diklik like dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian yang kiranya membutuhkan informasi ini. Karena sekecil apapun informasinya pasti sangat bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.